Ibu pada pembelajaran kita di bulan ini. Ibu, kalian masih ingat gak nih tentang apa yang telah kita pelajari di bulan lalu? Nah, di bulan ini kita akan mempelajari tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, yang pertama nih, saya mau nanya dulu, apakah di antara ibu ada anak yang pernah terkena diare atau cacingan? Ya, itu salah satu penyebab diare adalah kurang bersihnya lingkungan di sekitaran kita. Nah, ibu sekalian, pada modul kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan ini, kita akan mempelajari bersama tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan ciri-ciri anak yang terkena penyakit seperti diare, cacingan, dan malaria. Yang pertama, kesakitan pada anak itu dapat dihindari dengan cara-cara yang sebenarnya sangatlah sederhana, seperti mencuci tangan dengan teratur dan bersih, serta memiliki atau membuang atau melakukan BAB dan BAK itu pada tempat atau jamban yang sehat. Terus membuang sampah ke tempatnya, menghindari limbah-limbah cair di sekitaran lingkungan kita, terus penggunaan air bersih, dan pastinya semua kegiatan kebersihan lingkungan itu dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak kita. Nah, di samping saya ini, Bu, ini adalah flipchart tentang mengenal diare dan pencegahannya. Di antara ibu-ibu ini ada nggak yang tahu apa itu diare? Nah, benar. Diare itu adalah ketika anak atau kita atau anggota keluarga lain itu buang air besar, encer, atau berupa air saja, dan terjadi lebih dari 3 kali atau lebih dalam sehari. Nah, untuk mengobati ataupun mengobati pada tahap pertama ya, ketika anak kita kena diare, itu kita bisa memberikan obat bantuan atau obat untuk pertolongan pertama, yaitu dengan memberikan oralit atau obat senik. Nah, di sini ada itu cara-cara pencegahan terhadap diare. Nah, apabila kita kena diare, itu kita tidak usah menghentikan ASI dan MPASI, karena itu bisa membantu anak kita untuk penyembuhan lebih cepat. Nah, di sini ada ketika anak kena diare, kita harus memberikan dia oralit atau cairan setiap anak PAB dan tablet zinc sesuai dosis yang berlaku. Namun ketika anak kita sudah diberi pertolongan pertama dengan cara memberikan oralit dan tablet C, tapi anak kita masih terus diare, itu kita harus sesegera mungkin untuk membawanya ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Diare ini, ibu-ibu, itu bisa dihindari dengan bagaimana kita melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Karena diare ini biasanya terjadi karena
eh, virus-virus atau penyakit-penyakit itu menyerang tubuh kita dan anggota keluarga kita itu karena kurang bersihnya tangan kita ketika melakukan atau setelah melakukan aktivitas itu kita tidak mencuci tangan dengan benar. Di samping penyakit diare ini itu ada lagi penyakit yang lain nih, Ibu. Ya, itu cacingan. Ini yang lebih sebenarnya lebih parah lagi nih. Dari diare terus ke cacingan. Nah, cacingan ini itu adalah gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Kenapa dikatakan dia cacing parasit? Karena dia akan mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus anak kita. Jenis-jenis cacing ini ada beberapa ini, Bu. Ada cacing belang, ada cacing cambuk, dan ada cacing tambang. Nah, pencegahan penyakit cacingan ini itu hampir sama dengan pencegahan pada penyakit diare. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan nih dengan sabun dan air yang pastinya air yang mengalir ya, bukan air yang tinggal di dalam baskom atau ember ya. Terus sesering mungkin untuk memotong kuku itu menjadi pendek dan bersih. Nah, terus menggunakan alas kaki ketika kita akan beraktivitas di luar rumah. Di samping itu, kita juga harus terus membiasakan diri untuk ketika kita BAB ataupun BAK itu menggunakan jamban yang sehat, Ibu. Selain itu, kita juga harus selalu melakukan pembersihan bak-bak air penampungan dan menutup atau membuang sampah pada tempatnya. Di samping kedua ini, Bu, mengenai penyakit cacingan dan diare itu ada satu lagi. Sebenarnya itu cuman di daerah perkotaan itu sudah sangat langka. Nah, yang satunya lagi itu adalah penyakit malaria. Ini biasanya disebabkan oleh gigitan nyamuk ya, Ibu. Cuman untuk pada beberapa tahun ini itu malaria sudah jarang diketemukan di daerah-daerah perkotaan. Yang paling banyak sekarang itu ya di daerah-daerah Indonesia Timur, terkhusus di saudara-saudara kita di tanah Papua yang sampai sekarang masih diserang oleh penyakit malaria. Nah, di samping saya ini ada flipchart tentang pentingnya cuci tangan. Ini yang tadi saya jelaskan ya, untuk menghindari atau mencegah penyakit diare dan cacingan. Cuci tangan ini ada 5 langkah yang menjadi kesepakatan. Itu 5 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama itu membasahi tangan dan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Terus menggosok sabun ke telapak tangan dan pergelangan tangan dan sela-sela jari. Terus membersihkan bagian bawah kuku nih biar kagak ada kotoran-kotoran yang menempel kalau kita makan. Nah, terus apalagi membilas dengan air bersih yang mengalir. Di samping itu, yang terakhir mengkeringkan tangan ketika setelah mencuci tangan itu dengan handuk atau tisu dan keringkan dengan membaskan tangan. Di samping ini, pentingnya cuci tangan? Hal yang sebenarnya tidak bisa kita lupakan yaitu bagaimana kita bisa membuat jamban yang sehat. Saya punya satu lagi nih, beberapa flipchart ya. Ini nggak ditempel karena nggak cukup tempatnya. Jadi saya taruh dulu ya, Bu Ibu. Ya.
Nih, sanitasi ini deh. Nah, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sini, Ibu, saya mau tanyakan dulu. Ada nggak yang tidak dimengerti dari penjelasan saya, Ibu? Kalau memang tidak ada, kita lanjut ya, Bu Ibu. Nah, di sini ada sanitasi total berbasis masyarakat. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena ini akan memberikan dampak kebersihan pada lingkungan kita. Yang pertama itu berhenti atau stop buang air besar di sembarang tempat. Yang dimaksud dengan sembarang tempat ini yaitu di kali, di sawah, di kebun. Nah, itu. Terus mencuci tangan memakai sabun, mengelola air minum dan makanan rumah dan rumah tangga. Mengelola itu berarti kita harus mengkonsumsi air yang benar-benar telah dimasak hingga mendidih. Nah, dan makanan yang kita konsumsi itu haruslah makanan yang bersih dan sehat, ibu-ibu. Mengamankan sampah rumah tangga. Mengamankan ini berarti kita membuang sampah itu pada tempatnya. Setelah kita buang, itu bisa kita timbun atau kita buang langsung ke tempat pembuangan sampah yang akan diambil oleh petugas kebersihan di daerah kita. Mengamankan limbah cair rumah tangga. Nah, ini harus membuang limbah cair itu harus ke selokan-selokan yang memang sudah dibuat, ibu, agar tidak mencemari sumber-sumber air yang berada di lingkungan kita. Nah, setelah kita memahami ini, sanitasi total berbasis masyarakat, itu kita akan berlanjut ke kriteria jamban sehat ini, Bu. Ini menjadi hal yang penting juga karena jamban yang sehat akan membuat kita untuk tidak membuang air besar dan air kecil di sembarang tempat. Jamban sehat ini tidak perlu mahal, ibu, yang penting dia memiliki beberapa kategori ya. Nah, itu dia pencahayaannya harus ada. Maksudnya itu ada cahaya dan udara yang segar keluar masuk ke jamban ini. Yang kedua, dia harus memiliki dinding dan atap. Itu dinding dan atap harus bersih dan tidak kotor, ibu. Lubang kapus itu terhindar dari ada jarak 10 meter dari sumber air bersih kita. Jangan terlalu dekat, kita dicemari dari air jamban itu. Lubang kapus itu tidak boleh ada sisa-sisa kotoran dan harus selalu tertutup, ibu. Bak air ini harus memiliki dinding dan dasar bak yang bersih dan sering dibersihkan. Nah, pembuangan air limbah ini itu harus benar-benar diperhatikan agar tidak mencemari sumber-sumber air bersih yang ada di sekitar lingkungan kita. Ibu bisa memahami ini gambar-gambar ini. Nah, di sini ada penjelasan nih. Tidak mencemari sumber air bersih paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Jadi bak kotoran dan saluran keluar air limbah yang ada di jamban itu harus lebih ataupun minimal 10 meter dari sumber-sumber air kita seperti sumur, sungai, dan segala macamnya. Itu harus selalu tersedia air bersih. Makanya ini harus diatur, jaraknya itu harus diatur karena air bersih menjadi hal yang paling penting bagi kehidupan kita. Tersedianya kloset yang bersih, jadi kloset di kamar mandi umum ini itu harus selalu dibersihkan, tidak bau dan nyaman untuk digunakan, biar orang-orang jadi lebih senang ke
kamar mandi umum atau jamban umum ini jauh lebih sehat daripada membuang BAB dan BAK-nya di sembarang tempat. Tersedia tempat cuci tangan yang memadai, jadi di luar kamar mandi umum ini itu harus ada tempat untuk mencuci tangan setelah kita buang air besar dan buang air kecil, biar kesehatan kita selalu terjaga. Nah, jamban sehat ini harus selalu dipelihara untuk kering dan tidak menjadi basah atau lembab, karena ketika dia lembab itu akan menimbulkan penyakit ini. Nah, yang terakhir ini memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup agar udara dan penerangan itu bisa kita rasakan ketika berada di WC umum. Setelah semua ini terterangkan, ibu-ibu, saya ini mau nanya dulu ke ibu-ibu, apakah dari sekian banyak penjelasan saya ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ibu-ibu tidak mengerti? Kalau tidak ada, berarti sampai detik ini kita sudahi saja proses pembelajaran kita, dan semoga di bulan depan kita diberikan kesehatan biar dapat bertemu lagi dan belajar bersama-sama. Untuk itu mari kita mengucapkan alhamdulillah untuk menutup pembelajaran kita bulan ini. Sama-sama ya ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya sekian dulu ya ibu. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.